ada seseorang di mana ia ini percaya sekali dengan ramalan-ramalan togel. Hingga pada akhirnya kekonyolan ia mendatangi seorang dukun. Dukun itu menyarankan untuk bersemedi dan menemui juru kunci Laut Utara. Akan tetapi tak semudah itu, ia harus bersemedi selama 3 hari. Di mana semedi itu ia tidak boleh bergerak, bergeser, dan terus mengerapalkan mantra. Mampukah orang tersebut ini melewati ritual tersebut? Di mana Kuncen mengatakan nanti akan ada sesuatu hal yang akan kamu temui di 3 hari itu. Sanggupkah pria ini tetap bertahan semedi 3 hari? Dan ujiannya ini tidak main-main, ujian yang tak kasat mata, ujian yang mengerikan. Sanggup tidak ini? Orang ini melangsungkan ritualnya selama 3 hari, tidak tidur, hanya ingin mendapatkan 4 angka togel. Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Kali ini kisah nyata yang sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Nah, di cerita kali ini kisah nyata di mana kejadiannya ini tidak jauh dari lokasi saya, malah dari daerah Pemalang gitu. Jadi ada seseorang yang di mana beliau ya ini percaya banget dengan yang namanya ketika dia bersemedi, dia pergi ke tempat yang bisa dikatakan angker, dia bakalan mendapatkan 4 angka togel yang bisa dikatakan ini bakalan keluar. Nah, dia menjalani proses semedi ritual dengan kepercayaannya. Akan tetapi justru malah ia mengalami banyak teror dan malapetaka yang benar-benar sangat mengerikan. Seperti apa ceritanya? Kalian penasaran? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ini tempat yang jelas ini dekat-dekat di Pemalang. Tokohnya saja yang kami samarkan. Dan lokasi semedinya juga tidak jauh dari kota Pemalang ini. Gitu ya. Kejadiannya tahun 80-an. Jadi pengirim ceritanya ini malah dari cucu dari si pelaku. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Durno. Durno pada saat itu usianya ini 25 tahun. Tahun 80-an ini sedang marak-maraknya togel. Saya juga nggak tahu ya kok. Oh, ternyata togel sudah dari dulu gitu. Saya juga nggak ngerti nih. Gitu. Kok ternyata togel ini sudah sejak tahun 80-an sudah ada. Itu di daerah saya loh. Si Durno ini hari-harinya dia ini sebagai bisa dikatakan kayak preman. Dia seorang tukang palak ya, ketika mendatangi tempat-tempat parkiran atau mungkin tempat-tempat warung-warung atau apa-apa gitu ya yang memang orang-orang sedang berjualan atau apa, dia meminta jatah. Muter. Dia dapat uang ya, setelah itu dia bawa pulang. Uangnya tidak diserahkan ke istri semua, melainkan dipasangkan untuk togel. Nah, di kampungnya Durno, ini rata-rata semua yang seumuran Durno, dia pengen main togel. Dia pengen main togel, dia selalu ngeramal bareng atau apa, seperti itu. Nah, Durno ini punya istri dan ada 1 anak perempuan yang masih kecil. Istrinya Durno kita sebut saja namanya Sri. Nah, anak perempuannya yang masih kecil saat itu masih ya usia 6 tahun lah. Ini namanya Yuli. Si Durno terkenal. Dia ini benar-benar bengis. Jadi kalau minta-minta selalu mendapatkan uang. Nah, Bu Sri ini kan ngomong kan, Mas, mbok yo disisain untuk nabung atau apa. Udah kamu diam aja. Nanti bakalan tembus kok. Tapi yang ada, ini uang yang dipasangkan togel tidak pernah tembus. Jarang sekali mendapatkan togel. Ya pernah, akan tetapi nggak terus-terusan gitu. Nah, pernah suatu ketika saat uangnya sudah mulai habis, si Durno ini diomongin sama teman-temannya. Itu diomongin sama teman-temannya, Mas Durno, ini sih dengar-dengar kabar. Katanya ada salah satu dukun yang mengetahui tentang nomor togel di daerah Moga. Durno ini mendatangi tempat tersebut.
ketemulah sama dukun. Durno ini ngomong sama si dukun itu, "Mbah, aku kudu piye toh? Aku pengen kaya, Mbah. Aku pengen tembus 4 angka. Kehidupanku udah susah, Mbah. Banyak orang ngecap aku ini ya bengal, nakal, preman, palak. Aku janji, Mbah, kalau 4 angka ini tembus, aku akan menyudahi semuanya, Mbah." Mbah Dukun itu ketika mengetahui domisilinya si Durno, Mbah Dukun itu malah ketawa. "Lah wong kamu sudah berada di tempatnya kok malah kamu ke daerah saya, ke Moga. Lah opo-oponan gue. Kamu sudah berada di lokasinya, kenapa kamu minta tolong ke saya?" Durno bingung. "Maksudnya gimana, Mbah?" "Lautmu loh. Rumahmu itu tidak jauh dari laut toh." Memang daerah saya ini, daerah Pemalang, ini tidak jauh dari laut loh. Dari laut utara. Nah, ada Bunda Ratunya di situ ya. Ini terkenal banget di situ. Kalian bisa searching. Ya, sangat terkenal banget di daerah saya. Memang laut utara juga benar-benar seram. Sering memakan korban. Pada saat itu Mbah Dukun mengatakan, "Yen kowe mampu, kowe kudu bersemedi. Kamu bisa mampu, kamu bisa melewatinya kalau kamu semedi. Dan temui juru kunci. Juru kuncinya namanya ini. Saya kenal. Kalau kamu mau. Tapi setahu saya, sepertinya bukan dalam bentuk angka." Lah, nanti saya gimana, Mbah? "Yo, yang jelas nanti kamu ketemu sendiri saja." Akhirnya si Durno ini pulang. Dia berpikir kan, ngobrol sama teman-temannya. Ngomong sama warga-warga yang memang doyan keramal. "Wah yo Mas, yen aku ora mampu Mas. Tapi yen kamu kayaknya mampu Mas. Udahlah Mas, lakoni Mas. Siapa tahu Mas, nanti kalau sampean ini sudah dapat 4 angka, yang pasang gak cuma sampean, tapi seluruh warga di sini masang nomor itu Mas. Lah nanti kalau toh memang itu keluar, 50% dari pendapatan per orang masuk ke sampean. Setuju kan?" Durno semangat. Jadi setiap orang ketika nanti Durno ini dapat 4 angka dan semua pasang 4 angka ini, Durno dapat hak dari per orangnya 50%. Ini cucunya yang cerita ke saya. Saya sampai, wah ternyata ada juga yang seperti ini. Ini cucunya langsung cerita ke saya. Saya awalnya pengen rekam tapi gak enak gitu. Karena cucunya mengatakan, yang penting saya dan keluarga jangan disebutkan nama aslinya Mas. Gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu Durno pamitan sama istrinya. "Aku mau ke suatu tempat. Nanti kalau ada apa-apa mlayune ning sedulur ya. Intinya aku ke laut utara. Aku mau nemuin seseorang. Mas, tapi yo mbok eling Mas. Sudah Mas, jangan yang aneh-aneh. Kamu diem aja. Aku bakalan kaya kok." Pamitlah sama istrinya. Ini hampir sama cerita yang kemarin, akan tetapi kalau kemarin ini kan babi ngepet gitu kan ya. Nah sekalian nih buat teman-teman yang penasaran, kalau kemarin ini ada cerita babi ngepet dan ceritanya juga seru, ini kalian bisa nonton dulu nih. Atau kalian mungkin setelah nonton tayangan ini, nonton tayangan yang babi ngepet. Mas, thumbnailnya yang mana sih? Ini dia. Thumbnail yang kemarin cerita babi ngepet, ini dia. Monggo silakan. Kalian bisa nonton itu juga. Karena memang ceritanya hampir sama, cuma di sini banyak perbedaan pada saat proses ritual dan macam-macam terornya. Kalian penasaran seperti apa? Kita lanjut ceritanya. Saat itu, Durno ini akhirnya menuju ke tempat tersebut. Ada muara yang dimana ini nanti ketemunya kan laut. Nah di situ ada makam. Gitu. Saya tidak menyebutkan namanya karena terlalu dekat dengan daerah saya. Gitu ya. Nah ada juru kuncinya. Warga sekitar ini sudah mengingatkan, "Mas, jenengan arep apa?" Warga sekitar daerah itu arep njaluk nomor, arep nemoni mbah iki, kita sebut saja juru kunci yang di situ, kita sebut saja namanya Mbah Tarman. Arep nemoni Mbah Tarman, aku arep njaluk togel. Ternyata warga sekitar mengatakan, "Mas, misalkan dapat kami juga mau pasang. Nanti kalau keluar sampean mintanya berapa?" Wah, secara tidak langsung ini bentuk support juga kan? Ini bentuk support dari warga yang ada di sekitar itu. Bukan yang di kampungnya si Durno, melainkan warga yang di daerah pesisir pantai itu tadi. Durno saat itu mengatakan kepada warga sekitar, "Loh,
Kok kenapa kalian yang sudah ada di tempat ini, kenapa kalian tidak melakukan seperti apa yang akan saya lakukan ini? Kenapa? Mereka mengatakan, ora wani mas. Angkat tangan sama bunda, saya takut. Yang dimaksud bunda, mungkin penguasa pantai tersebut. Gitu ya. Nah, akhirnya Durna pun ketemu dengan Batarman. Ngomonglah sama Batarman. Batarman mengatakan, yakin le, kowe arep nglakoni iku. Apa ora ono jalan liya? Mbah, tulung. Segala konsekuensinya, segala apapun resikonya, tak tanggung aku, Mbah. Yang jelas, dodokno pintu biar saya ini bisa meminta apa yang saya inginkan. Yang jelas, tolong ketukan pintunya saja. Nanti biar saya yang meminta sendiri. Batarman mengatakan, kamu harus bersemedi di sini 3 hari. Dan itu dalam kondisi ya, kamu tidak boleh tertidur sedikit pun. Bayangin kayak apa? 3 hari harus nggak tidur. Orang tahun zaman dulu memang orangnya kuat-kuat. Nggak jauh-jauh nih ya, ada saudara saya, dia ini kuat begadang sampai 3 hari. Saudara saya sudah sepuh, saya manggilnya Pak Di. Kuat begadang 3 hari. Kamu nanti semedi ini. Mantranya ini, tapi kalau toh nanti ada kejadian apa-apa, aku ora melu-melu. Sing jelas kamu jangan sampai goyah. Dan biasanya di akhir semedi di hari ketiga itu yang paling berat. Siap? Iya gimana ya Mbah? Sebentar Mbah. Aku tak mikir sih Mbah. Iya, mending dipikir dulu. Durna sempat. Dia ini berjalan di pinggiran pantai lama sekali. Dia muter-muter hanya untuk memikirkan dampaknya apa ya? Nanti ada apa nggak ya? Ada sesuatu apa nggak ya? Tapi sekali lagi, Durna di sini sudah ngebet banget memikirkan kalau toh aku pasang, aku dapat. Dan kalau warga sini pasang, aku dapat sebagian dari mereka. Apalagi ditambah di daerah kampungku. Kalau mereka pasang, aku juga dapat per orangnya 50%. Piye yo, arep tak cacak ra yo. Kira-kira piye yo? Ya wis, tak cacak wae lah. Ora peduli aku. Aku juga pengen membahagiakan anak istriku. Ke tempatnya Mbak Tarman lagi. Mbah, aku siap Mbah. Yakin kowe siap le? Siap Mbah. Ini nanti kalau tahun 4 angka itu keluar Mbah. Simbah, minta apa? Tak turuti. Daerah ini mau dibangun apa? Yang memang menguntungkan untuk warga sekitar, tak bangun ke Mbah. Aku bukan itu le. Justru malah aku takut keselamatanmu. Mbah, gak usah mikirin keselamatanku. Mau nyawaku mau yang dia ambil, aku gak apa-apa kok Mbah. Mbah tenang aja. Tenang le, tenang. Akhirnya menyetujui semua persyaratan dari Mbah Tarman. Disinilah Durna menghafalkan mantra-mantra sebelum memulai ritual semedi 3 hari 3 malam di pinggiran laut. Pada saat itu Mbah Tarman mengatakan, kowe ngapalke mantra sik. Ojo ado-ados kok gini. Diapalno ketika nanti sudah kamu hafal, soalnya tidak membaca. Itu tujuannya. Ini biar sampai pesan kamu ini. Tidak kamu nanti itu membaca tidak, tapi kamu diapalno. Diterimalah sama si Durna rapalan tersebut, mantra tersebut. Diapalin ini dengan bahasa Jawa kuno bla 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 gitu kan. Nah, saat itu karena dia ini orangnya yang nggak bisa tenang, dia ini orang yang bisa dikatakan kayak nggak bisa fokus di satu tempat. Durna ini malah jalan-jalan. Saat itu Mbah Tarman ini sedang melakukan aktivitas yang lain gitu. Durna ini jalan-jalan sembari ngapalin mantra. Nah, ngapalin mantra itu karena memang sudah tidak jauh dari pantai. Ya, ini masih dekat dengan pantai ini ya kan. Jaraknya ini tidak jauh dari laut. Tiba-tiba ada ombak besar dari tengah. Wah, apa ini? Saat itu Mbah Tarman langsung memanggil Durna. Durna, sini kamu. Saat itu Durna langsung lari menuju ke Mbah Tarman. Mbah Tarman memarahi. Kowe iki wis diwanti-wanti kok. Kamu sudah saya wanti-wanti jangan sampai kamu kemana-mana. Apalin di tempat ini aja. Anehnya, ombak tersebut yang sudah terlihat akan menggulung daratan, ini ketika Durna dicegah oleh Mbah Tarman, ombak itu seperti mengecil sendiri.
Mbah, ombak itu kok ngeri banget ya Mbah. Kamu tadi podo wae sudah mengetuk pintu. Paham gak kamu itu? Ya Mbah, maafin saya Mbah, maafin saya. Disitulah Durna tambah yakin. Berarti kalau aku beneran menekadkan diri, kalau aku ini tenanan, aku yakin, aku fokus, berarti ada respon. Ini jelas ini, aku bakalan dapat 4 angka. Tapi Mbah Tarman saat itu memang marahi terus menerus. Bahkan Mbah Tarman sempat mengusir. Mending kayak gini aja Le, kamu pergi dari sini. Aku gak mau, kalau bunda ini ngamuk, aku nanti yang disalahin Le. Mbah, ampuni saya Mbah, maaf, saya gak akan ngulang lagi Mbah. Saya gak akan ngulang ya kayak tadi cerobos saya itu Mbah. Kan aku wis ngomong, ojo lungo-lungo. Apalan yang ini. Nah inilah bentuk dari orang dulu. Benar-benar ya harus nurutin. Urutan-urutannya harus apa. Orang-orang dulu itu memang kalau ngomong ya bisa terjadi gitu loh. Akhirnya kembali mengapalkan rapalan tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh Mbah Tarman. Jangan kemana-mana, di sini aja. Hingga pada akhirnya setelah Durna ini merasa hafal, Durna kembali lagi mendatangi Mbah Tarman. Mbah, aku wis hafal Mbah. Arep mulai kapan? Saya sudah hafal Mbah. Mau mulai kapan? Yo wis, jamnya ini, tanggalnya ini. Kamu jangan pernah mengundurkan diri. Harus diiyakan. Berarti Durna ini masih ada kesempatan waktu untuk pamit pulang ke rumah. Gitu, karena hari dan tanggalnya ini kayak masih bisa ada beberapa hari lagi gitu. Durna akhirnya pergi ke rumah. Pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah, ini ngomong sama istrinya ya, bahwa aku akan berhasil. Tak hanya itu, warga sekitar juga mengatakan kepada Mas Durna, saya siap Mas, udah dilanjut aja udah. Perkara apa-apa kami siap. Lah orang kami ini kepala rumah tangga semua kok. Kami ini butuh pemasukan. Nah pendapatan mereka ini kalau tidak bertani ya mereka ini ya ikut parkir atau apa di pasar sebagai kuli panggul atau apa, parkir andong. Jadi ada andong-andong yang nanti diparkir gitu kan, ada tempat-tempat orang-orang yang memang bawa sayuran atau apa, mereka yang merapikan mobil. Jadi memang kerjanya ini masih serabutan penduduk di tempatnya si Durna, dan mengatakan kepada Durna, wes Mas, diyakini wae nek kowe yakin. Aku yakin kok, udah tenang, aku yakin kok. Singkat cerita, tibalah waktu tersebut. Durna kembali lagi datang menemui Mbah Tarman. Itu, menemui Mbah Tarman. Mbah Tarman mengatakan, wes siap berarti oleh 3 dino loh Le. 3 hari kamu ini benar-benar akan diuji. Dan di hari terakhir, itu yang paling ngeri Le. Satu lagi, jangan pernah tertidur. Bayangin kita 2 hari tidak tidur aja udah gak karuan rasane gitu. Untuk era sekarang suruh begadang 3 hari dalam kondisi semedi, wah sungguh sangat yang ya mungkin ada yang bisa, tapi kan pasti akan merasakan hal yang mungkin di badan akan ya gak karuan gitu kan. Durna mengiyakan. Tepat di jam 12 malam Durna ini diajak ke arah muara. Ada bebatuan di situ, sesajen sudah disiapkan, kertas sudah disiapkan, ballpoint sudah disiapkan. Apapun yang dibutuhkan pada saat ritual itu sudah disediakan, Durna pun akhirnya dimulai. Wesley, mulailah. Mantra yang kemarin kamu apalkan sekarang mulai dibaca. Selang aku mundur 10 langkah, itu akan beda rasanya. Mudeng gue. Ya Mbah, benar adanya. Setelah Mbah Tarman sebagai kuncen di situ mundur 10 langkah, ini seolah Durna benar-benar dibawa ke alam lain. Memang depannya ini laut, tapi seolah-olah ini bukan di situ. Gelap gulita saat itu. Justru malah kondisinya ini mendung. Durna merapalkan mantra. Hari pertama ini. Dang, 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 dang. Nah, di cerita ini yang dikirimkan, cucunya ini pas waktu cerita ke saya, ini benar-benar ceritanya ini benar-benar mencekam sekali. Sebuah kejadian di saat semedi hari pertama, yaitu apa? Saat memulai ritual ya, ini baru berapa jam tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki kuda. Mosok iyo ning laut ono suara andong. Toh kalau memang pagi hari mungkin
Wajar, mungkin ada warga sekitar bawa andong, dokar gitu ya. Ada kudanya, wajar, ini malam hari. Tapi Durno mengingat bahwa tidak boleh berhenti membaca mantra itu. Terus Durno membaca mantra itu. Tak lama kemudian suara gemuruh kaki kuda terus menerus. Seperti mengitari Durno. Nah, Durno ini melihat ke arah depan, ini masih lautan tapi seperti tidak di tempat itu. Kok asing, tempat ini kok asing. Terus kuda itu mana? Ketika Durno memejamkan mata, kuda itu seolah dekat. Dan ada tiba saat dia berhenti. Di bacaan yang sudah memang itu harus berhenti. Durno boleh membuka mata, tapi tidak ada apa-apa. Di hari pertama, Durno ini mendengar suara gemuruh. Suara gemuruh kayak gamelan, apa-apa. Ini berada di telinga Durno. Jelas sekali. Kok jelas banget suara ini. Nanti ketika bait berapa dia udah selesai membaca, yang dimana ada jeda gitu kan ya, dia membuka mata, suara itu hilang. Dia kembali membaca mantra. Hari pertama Durno ini bisa melewatinya. Singkat cerita, hari kedua di malam hari, Durno masih terus merapalkan mantra itu. Ibarat kata ini kayak kula nuwun, assalamualaikum. Nah, di hari yang kedua ini lebih mencekam. Apa itu? Di tengah malam saat itu tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Bayangin, otomatis dengan petir yang benar-benar mengerikan. Apalagi hujan deras. Ini Durno pengen pindah tempat kan. Akan tetapi kan tidak boleh bergerak. Harus terus duduk, fokus. Ujian apapun harus ia lewati. Durno melihat jika sesajen sudah mulai berantakan terkena air hujan. Kertas pun sudah mulai lenyap. Lah, sesajen kok seperti ini. Tapi Durno terus fokus sesuai dari apa anjuran dari Mbah Tarman. Saat Durno sedang fokus melihat berantakannya sesajen, tiba-tiba ada kereta api. Tapi kereta api zaman dulu ya. Jadi kereta api asap. Durno ini seolah malah justru berada di tengah-tengah rel. Ada kereta api di depannya Durno. Tapi Durno masih ingat pesan dari Mbah Tarman. Apapun yang terjadi kamu harus tetap di situ. Jangan sampai kamu ini pindah, geser sedikit pun. Ini akan menggagalkan pertapaan kamu, semedi kamu. Durno tetap di situ tenang, anteng. Dia anteng, dia nggak mau bergerak. Tak lama kemudian kereta api itu semakin mendekat, seolah mau menggilas Durno. Tapi yang terjadi, kereta api itu hanya melintasi Durno, seperti menembus tubuh Durno. Kembali lagi fokus, merapalkan mantra itu. Respon tubuh yang sangat cepat, takut. Kembali fokus lagi, terus-menerus seperti itu. Jangan pernah geser. Aku harus terus merapalkan mantra ini. Yang ada di benak Durno. Di hari kedua itu. Yang Durno rasakan, ini kereta menembus tubuhku, tapi kok panjang. Seperti tidak ada ujungnya. Terus-menerus, dia ini kayak ditabrak kereta terus-menerus. Terus-menerus sampai dia ini benar-benar hampir menyerah. Apa aku wisan wae yo? Apa aku udah aja ya? Jangan turun, ayo semangat lagi, ayo. Telinga kiri mengatakan, mulih wae, pulang saja. Telinga sebelah kanan Durno mendengar, lanjutkan semedimu, maka apapun keinginanmu akan terpenuhi. Dan memang sampai detik sekarang ini ya, tempat tersebut masih terkenal angker. Dipercaya warga sekitar. Ini masih terus-menerus diberi sesajen. Sampai detik ini, di tahun 2026 ini, masih diberi sesajen. Saking angkernya. Durno terus. Ya, kereta ini seperti tak ada ujungnya. Menembus tubuh Durno. Tak lama kemudian, tibalah hari ketiga. Durno kaget tiba-tiba kok sudah pagi. Dari hari pertama sama hari kedua beda. Durno merasakan bahwa hari kedua ini kayak berasa ringan. Akan tetapi ujiannya itu tadi yang sangat mengerikan. Yang Durno mengambil dia menilai kalau hari kedua ini ringan
putaran waktu jamnya seperti cepat. Loh kok tiba-tiba udah pagi? Tapi memang mengerikan. Ia ditabrak kereta seperti menembus begitu saja tanpa ujung. Di hari ketiga, barulah di situ Mbah Tarman kembali muncul, tapi dari jarak yang sangat jauh. Saat di hari ketiga barulah Durno kaget. Kagetnya apa? Ada beberapa orang yang sedang mancing. Ada apa? Ada aktivitas. Loh, hari-hari kemarin enggak. Dan ada banyak orang yang heran melihat Durno. Loh. Tapi Durno tidak boleh untuk fokus ke kiri kanan. Hanya bisa melihat sebatas saja lewat ekor mata. Kok ada aktivitas? Rapalan itu terus berlanjut. Mbah Tarman mengatakan, "Nggo bengi terakhir semedimu, mengko kowe iso ketemu panjaluanmu, ini kamu katakan. Nanti malam kamu bisa ketemu." Nah, ketemunya apa ini? Durno tidak boleh melihat ke arah belakang, tapi Durno mendengar suara perkataan dari Mbah Tarman. Ternyata benar adanya. Pada malam hari, saat Durno kembali ritual, di hari ketiga memang sudah tidak kuat. Kondisi tubuh sudah mengalami kelelahan. Kondisi tubuh sudah mulai ngantuk-ngantuknya. Kondisi tubuh sudah mulai tidak sehat. Demam sudah ia rasakan, apalagi sudah keguyur air hujan. Durno ini benar-benar bingung. Aku harus lanjut ayo. Aku kok kuat. Wah, rasa kantuk yang sangat luar biasa. Durno rasakan, ya ampun aku mau terus gak apa. Wah, kok berat. Ternyata di tengah malam, tiba-tiba ada ibu-ibu dan anak kecil. Ibu-ibu itu mengenakan kebaya dan anak kecil. Seorang perempuan seumuran dengan anaknya Durno. "Cukup le, aku wis krungu. Apa pengenmu? Iki aku wis neng kene. Wis tak gawokno duit. Cukup nak, saya sudah mendengar panggilanmu. Saya datang ke sini dengan anak saya membawakan uang untukmu." Durno akhirnya menghentikan rapalan itu. "Iki le, aku nggawa duit oke." Ini perempuan tadi, ya, ini menyerahkan uang. Iki. Durno di situ masih sadar. "Oh, Bunda, saya ini nuwun sewu, mintanya bukan uang, melainkan angka togel saja." Entah kenapa, Durno masih fokus dengan apa keinginannya. Dia tidak berubah. Padahal ibu tersebut ini sudah membawa tas-tas belanjaan di zaman dulu, pakai anyaman bambu, sudah menyerahkan uang nih. Tapi Durno di situ bersikukuh. "Panyuwun kula niki angka togel mawon. Saya mintanya angka togel, tidak meminta uang itu." Ora dipikir meneh le. Iki bakal nyugihno kok. Nggak dipikir lagi kamu, ini bakal membuat kamu kaya kok. Bunda itu mengatakan hal seperti itu. Anehnya, bunda tersebut ini kan membawa anak kecil yang seumuran dengan anaknya Durno, dengan seumuran si Yuli anaknya Durno. Anak kecil tersebut ini tampak sedih. Durno nggak tega, nggak tahu kenapa. Saat itu keranjang yang berisi uang dihadapkan di depan Durno. Durno justru malah mendorong kembali. "Mboten bunda, saya mintanya 4 angka saja. Kowe tenan ora pingin iki?" "Iya bunda, maaf, saya mintanya itu." Entah kenapa tiba-tiba tas itu kembali diambil si bunda itu, si ibu-ibu tadi. "Wes yo, aku tak mulih." Saat itu juga ini Durno seperti antara menyesal, "Loh kok kenapa aku menolak?" Dia langsung tersadar. Dan saat dia tersadar melihat bunda itu sudah tidak ada. Dan saat itu dia ini langsung ambruk. Buak. Ternyata ini sudah pagi hari. Dan di belakang Durno ini sudah ada orang-orang banyak. Weh, dia gak kuat, ternyata dia gak kuat. Ayo kita tolong. Durno akhirnya dipapah. Sudah tidak ada tenaga. Dilarikanlah ke rumah sakit. Sudah sempoyongan, dia udah gak ada tenaga. Mbah Tarman ini mengatakan kepada warga-warga yang menolong, di mana warga yang menolong ini kan menunggu Durno mengucapkan dikasih nomor enggak gitu kan, warga sekitar yang tinggal di daerah pesisir itu. Jadi mereka mau menolong Durno untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah Durno ini tersadar di rumah sakit, Durno kaget.
Yang nganter banyak, yang nganter itu banyak. Tak hanya itu, keluarganya Durno juga sudah berada di situ. Jadi di rumah sakit ini penuh orang. Penuh orangnya, ini hanya menunggu Durno mengucapkan 4 angka. Wes sadar, lah piro? Iya wes ngomong durung. Akhirnya semua orang-orang di situ disingkirkan sama security. Itu sama petugas rumah sakit. Tapi pada nunggu semua. Dari susunya mengatakan, wah ceritanya ini parah mas. Sampai pada nungguin kok Durno mengucapkan 4 angka. Lah mereka pikir kan Durno ini sudah dikasih 4 angka. Durno mengatakan, aku ora diparingi 4 angka. Aku nggak jadi dikasih 4 angka. Ngapusi mas. Bohong mas. Kamu mau bikin kamu kaya sendiri. Awas aja kalau kamu kaya loh mas. Awas loh. Kalau sampean sendiri yang kaya, berarti sampean memang dikasih angka. Beneran aku tidak dikasih angka. Cerita yang sebenarnya kayak gini, yang terjadi seperti ini, seperti diceritakan. Ini kenapa akhirnya warga sekitar jadi tahu prosesi dia ini diteror. Jadi tahu Durno ini mengucapkan, tapi ada sebagian ngapusi, bohong. Aku yakin dia ini sudah dikasih 4 angka tapi mau dipasang sendiri. Iya. Durno sampai ngomong, buat apa saya bohong? Lah wong nanti kalau kalian juga angka itu keluar, saya akan dapat jatah dari kalian. Buat apa saya bohong? Tapi semua tidak percaya. Sebagian kecil saja yang percaya. Oh ya wes mas, kalau gitu. Singkat cerita, akhirnya Durno pulang. Tapi posisi Durno sudah di rumah, kondisinya ini linglung. Jadi kadang mengingat kejadian pada saat ia bersemedi, kadang tiba-tiba dia sadar, kok ngeri yo, kok mengerikan. Aku kok takut sendiri. Nah, tak hanya itu, berkali-kali bunda itu muncul di mimpi Durno. Tiba-tiba Durno kaget sendiri. Kenapa mas? Ono apa mas? Aku dimimpikan. Ibu-ibu itu datang lagi dan menyerahkan uang. Kenapa aku masih di tempat itu? Durno bermimpi, ia masih melanjutkan semedi. Dan sama persis. Kejadiannya kayak masih menyerahkan uang, menawarkan kekayaan. Aku bingung. Nah, di mimpi terakhir terdengar sangat jelas sekali. Kowe iso sugih. Di mimpi yang paling mencekam, bunda itu datang, ini membawa berkali lipat tas. Sampai bawaannya ini susah. Iki luwe oke. Ini lebih banyak. Dan kalau kamu kurang, ini kamu bisa minta lagi kok. Nanti tak kasih. Tapi ingat, seperti janji saya. Ada sedikit plot twist di sini. Kenapa saat itu Durno ini malah justru mengembalikan uang itu pada saat semedi? Karena bunda itu ya, yang bersama anak kecil ini mengatakan ada syaratnya. Anakmu tak pe aku. Anakmu ikut aku. Berarti secara tidak langsung Yuli ini akan diminta. Itu kenapa Durno ini malah mendorong tasnya kembali. Tapi perkataan itu tidak jelas. Nah, diperjelas di mimpinya si Durno. Anakmu tak gawa aku. Gak apa-apa yo. Tak minta aku. Kamu kekayaan mau model apa tak penuhi. Ini anggap ibarat kata kayak DP loh. Ini saya DP-in dulu. Kurangnya kamu minta apa tak turuti. Yang jelas anakmu ikut aku. Di mimpinya Durno tetap menolak. Enggak bunda, maaf aku enggak iso. Bangun lagi dia. Ya kok seperti ini? Ya ampun kok seperti ini. Kenapa mas? Ceritalah sama istrinya. Dek, aku kok mimpi seperti ini. Makanya mas, aku kan bilang kamu itu ngelakoni apa sebenarnya. Akhirnya kan Durno cerita, ya seperti ini, awalnya seperti ini. Ya kan mas, ngeri mas, nanti kalau Yuli kenapa-napa piye? Kamu udah tahu tempat itu angker toh. Sudah dari zaman dulu nenek moyang tempat itu angker mas. Kok kamu nekat toh, kamu ke situ. Edan gue mas. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, ini kondisinya Durno justru malah plonga-plongo. Dia ini kayak linglung. Dan orang-orang akhirnya yang awalnya sempat berpikir negatif kan, berpikir negatifnya dalam artian gini, jangan-jangan kamu pura-pura seperti ini, kamu mau masang nomor sendiri gitu kan. Tapi setelah melihat efek dari Durno ini setelah semedi, mereka berpikir, lah kok jadinya seperti ini. Berarti memang ceritanya Durno ini benar. Nah, ada keanehan di sini. Keanehannya apa? Mereka justru malah tidak lagi menemani, tapi malah menjauh. Takut terdampak efeknya.
Istri-istri mereka mengatakan gitu, istri-istri warga ini mengatakan, jangan dekat-dekat, nanti kamu mau seperti itu. Endingnya Bu Sri sampai malu. Hingga pada akhirnya dibawalah Turno ini ke orang pinter. Singkat cerita, di tempat orang pinter mengatakan, ya mudah-mudahan bisa kembali pulih. Yang jelas dia mentalnya kena ini. Bukan karena goib, tapi dia mentalnya kena. Mudah-mudahan bisa pulih lagi. Sering-sering diadakan selamatan di rumah atau apa. Atau kalau ada rezeki sedikit, bagikan. Ini soalnya mental yang diserang. Psikisnya Durno ini rusak. Benar, secara kedokteran pun ya ini Durno udah kayak psikisnya yang rusak. Setelah 7 hari dari pengobatan orang pintar itu tadi, Durno di rumah udah mulai bisa untuk kembali pulih, untuk bisa bicara, untuk kembali bicara yang normal, yang tidak mengada-ngada, yang tidak ngablu gitu ya. Maksudnya tidak ngalor ngidul. Bahasa Durno udah mulai jelas. Yo aku kok kayak gini. Yo kok aku sampai sehilaf ini. Orang-orang sekarang malah menjauh dariku. Padahal aku ini, aku juga gak mau lagi seperti itu. Kenapa ya Bu? Ya makanya Pak, jangan yang aneh-aneh. Ibu gak pengen kenapa-napa. Ingat anak, ingat istri. Iya Bu, ingat ke Bapak kalau Bapak ini berbuat yang konyol ya Bu. Semenjak itu, Durno ketika memang dia udah kembali sadar, dia malu untuk meminta-minta ke warung-warung, jatah preman, ibarat kata kayak gitu. Dia malu. Dia gak pengen lagi. Ceritanya sudah habis Mas? Belum. Justru malah di sini yang mengerikannya. Selang 7 hari dari proses penyembuhannya, semua jamu, rempah-rempah apa yang sudah diberikan dari orang pintar tadi udah dikonsumsi sama si Durno. 7 hari setelah itu, inilah mengerikan sekali. Tengah malam, Durno ini habis nonton orkes. Jadi ada hiburan gitu. Ada hiburan dangdut di daerah itu. Durno ini pulang, jalan kaki. Yang namanya hiburan ini kan kelarnya ini tengah malam gitu kan. Durno pulang menuju ke rumahnya Durno. Memang saat itu daerah tersebut ini masih banyak yang namanya kebun. Sendirian dia jalan 10 meter dari rumahnya, Durno berhenti. Berhentinya apa? Ada andong. Andong itu benar-benar ini dilapisi emas, lengkap dengan kuda. Kusirnya pun mengenakan pakaian-pakaian Jawa. Siapa andong itu? Durno mendekat kan. Kusirnya tiba-tiba mengatakan, Bu, itu sudah pulang Durnonya. Durno kaget. Pada saat Durno ini mendekat ke arah andong di depan rumahnya, yang dimana masih gelap semua kiri kanan, tetangga masih gelap, jaraknya ini jauh-jauh. Ibu itu turun. Ibu siapa? Bunda yang pernah dijumpai Durno pada saat semedi, yang pernah Durno jumpai ketika ditawarkan uang. Bunda tersebut turun dari andong, kembali menemui Durno, berdiri berhadapan dengan Durno. Durno, ini Bunda membawakan lebih banyak dari yang Bunda janjikan. Terimalah. Bunda pengen anakmu. Ayolah. Hidupmu sudah susah. Kapan lagi kamu kaya? Kamu gak mau toh hidup yang miskin terus-menerus? Iya tak? Kamu gak mau kan? Iya, tapi saya tidak mau uang ini. Saya tidak mau uang ini. Dan bahkan apapun permintaan saya, yang pada saat itu saya minta 4 angka, saya pun tidak mau. Saya gak mau. Saya gak mau. Saya tidak mau menggantikan anak saya dengan kekayaan. Karena saya lebih sayang anak saya. Maafin saya Bunda, maafin saya Bunda, maafin saya Bunda. Durno, dipikir lagi. Bunda sudah jauh-jauh loh, sampai datang ke rumahmu. Iya, tapi ini Bunda beneran atau apa sebenarnya yang terjadi? Singkat cerita, Durno tetap menolak. Bahkan 4 angka itu Durno sudah tidak mau lagi. Pagi harinya geger. Boom! Durno terkapar di depan rumah. Tertidur di depan rumah. Orang menyangkanya Durno pada malam hari minum minuman keras atau apa, ikut joget-joget bla 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 gitu kan, karena ada dangdutan gitu. Hingga pada pulangnya ini mungkin mabuk. Taunya seperti itu. Padahal Durno ini gak mabuk. Dia pingsan di depan rumah. Istrinya teriak-teriak. Warga akhirnya berkumpul. Tapi tidak ada yang berani mendekat ke Durno. Hanya beberapa orang saja.
Durno akhirnya diangkat ke dalam rumah. Dipanggilkan lagi orang pinter. Orang pinter tersebut baru mengatakan, yen iki bener, ini bukan mental, tapi saya merasakan ada makhluk yang tak kasat mata datang ke sini. Setelah Durno tersadar, barulah Durno cerita apa kejadian semalam yang ia rasakan. Durno menceritakan ada andong ke sini berlapis emas, menawarkan kekayaan, bahkan Durno langsung menolak karena permintaannya ya anaknya. Durno menceritakan, aku gak mau berhubungan kayak gitu lagi. Aku kapok. Tolong saya mbak, tolong, saya gak mau lagi ketemu yang kayak gitu-gitu lagi. Durno nyerah. Dari orang pintar itu mengatakan, untungnya kamu kok menolak semuanya. Karena ketika kamu mengiyakan, maka putrimu si Yuli ini bakal nuwun sewu, bakalan tiada. Bakal diminta. Untungnya kok kamu keluar dari mulutmu itu menolak. Andai saja kamu ini mengambil tas itu, menerima tas itu, walaupun kamu nantinya entah kaya atau tidak, putrimu sudah pasti akan diminta bunda. Untungnya itu. Singkat cerita, pemulihan Durno ini masih terus dimimpikan. Bunda dengan anaknya datang ke situ dan kembali lagi menawarkan kekayaan terus menerus. Di mimpinya sangat jelas sekali Durno menceritakan ketika sadar bahwa bunda menawarkan kekayaan karena bagi bunda kamu sudah kula nuwun. Gitu loh. Kamu sudah, ibarat kata itu, kamu sudah datang. Kenapa kamu justru malah mengurungkan kenapa justru kamu malah mengurungkan niat, membatalkan. Ini seperti kamu itu godo. Itu kamu seperti menggoda saya saja. Durno menceritakan ketika Durno sadar. Tapi ternyata masih berdampak efek terhadap Durno. Durno ini linglungnya belum juga sembuh dan sering dikucilkan warga. Singkat cerita, berjalannya waktu, Yuli pun tumbuh. Ketika Durno melihat Yuli, Durno hanya meneteskan air mata. Maafin bapak ya nak, untungnya bapak gak hilaf. Yuli dipeluk. Tapi Yuli ini takut, dari kecil takut. Tapi Durno menyadari iya bahwa ini kesalahan saya. Nah, warga sekitar ini akhirnya sering mengasingkan. Namun, Bu Sri tetap setia menemani Pak Darno. Terus menerus. Hingga pada akhirnya menua. Yuli pun akhirnya menikah. Setelah Yuli menikah, Yuli punya anak bla 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 bla. Barulah, nah ini si cucunya ini nih. Itu cucunya ini kan tanya kan otomatis. Itu mbah kenapa? Ngobrol sama mbahnya kan. Sama Durno. Durno menceritakan semuanya. Dulu mbah seperti ini Le. Hingga pada akhirnya mbah hilaf seperti ini. Cerita ini dikirimkan ke saya. Ngobrol secara langsung ke saya. Ngobrol secara langsung ke saya. Gitu. Dan ini saya kembali ke ceritaan. Saya pengennya justru malah beliau yang menceritakan sendiri gitu cucunya. Nah Mbah Durno sendiri ini sudah meninggal dunia. Gitu. Semua yang terlibat di cerita ini sampai ke juru kuncinya semuanya ini sudah tiada gitu. Makanya di sini saya menyamarkan semuanya untuk keamanan bersama gitu. Dan cerita pun selesai. Inilah bahwa yang namanya pesugihan ini pasti ada efek buruknya. Jadi sekilaf-kilafnya kita, sekonyol-konyolnya kita, jangan sampai kita ini tergiur oleh yang namanya pesugihan. Ini akan ada dampak buruknya. Beneran, apapun terjadi walaupun kita sedang sejatuh-jatuhnya, kita harus berjuang sesuai jalur Tuhan, sesuai dengan kepercayaan kita, agama kita gitu, yang mengajarkan yang bukan ke hal-hal aneh. Jadi di sini ada edukasi yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Gitu, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita yang sudah bercerita secara langsung dengan saya gitu kan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Nah buat teman-teman nih yang punya pengalaman cerita misteri, kalian bisa cerita, Mas caranya ngetik gimana sih? Nih saya kasih tahu. Jadi dikasih nama, awalnya kejadian bagaimana, pelan-pelan dan tidak disingkat. Sekali lagi tidak disingkat gitu loh. Nama, terus awalnya saya seperti ini. Saya hidup dengan keluarga seperti ini, kejadian awal seperti ini, terornya jelas, gitu, dikirim berparagraf, per kalimat, jelas. Jadi untuk saya menghafalnya ini jelas, gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya, @dodosinjo, ini dia Instagram saya. Atau kalian bisa kirim ke DM TikTok saya juga bisa, ini TikTok saya. Atau kalian bisa langsung WhatsApp saya. Nah, kalau pas di WhatsApp ini kalau bisa perkenalan dulu, dikasih nama dan nama kota. Mas saya mau ngirim cerita
ini bagaimana mas, nah dikasih tahu seperti itu dulu gitu. Jangan langsung tiba-tiba ngirim cerita, mas saya mau ngirim cerita, brek, udah ketumpuk sama yang lain, udah gitu ceritanya kadang-kadang ada yang mas nanti saya lanjut lagi ya kalau pas saya free atau apa, udah ketumpuk sama yang lain gitu. Jadi untuk menghafalinya susah gitu. Nanti setelah udah masuk ke WA nanti akan saya kasih tahu nih gitu urut-urutannya, kak dibikin dulu seperti ini nanti baru dikirimkan ke saya gitu, nanti akan saya arahkan gitu. Oke, monggo silakan di follow media sosial saya, nanti akan saya follow back. Nah, WhatsApp-nya mana sih mas? Ini dia WhatsApp saya, 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Dan seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Tujuannya apa? Ini agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lain. Gitu ya. Oke, nantikan episode selanjutnya yang lebih seru-seru lagi. Karena masih banyak dan banyak sekali yang harus saya hafalkan, dan doakan mudah-mudahan saya juga sehat, tim saya juga sehat semuanya, agar semuanya ini bisa lancar terus untuk tayangan gitu. Amin. Amin. Ya, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini juga sama nih, banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita.